Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sivana Ramadhani dari 10 PM1, nomor absen 36. Jadi di sini saya akan mempresentasikan online pelajaran informatika tentang berpikir komputasional, yaitu bab 1. Yang pertama, yaitu A. Pola berpikir. Materi 1, konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan adalah hasil dari pola pikir untuk menemukan solusi atas masalah. Ide bisa muncul dari pengamatan, intuisi, atau analisis. Contoh ide bisa berasal dari masalah sehari-hari seperti kemacetan yang kemudian memunculkan solusi seperti KRI. Ide pentingnya yaitu sebagai berikut. Proses berpikir melibatkan otak yang menyusun informasi hingga muncul ide. Kemampuan berpikir tidak sama pada setiap orang, karena tiap individu punya tingkat pemahaman berbeda. Ide tidak selalu langsung bisa diterapkan, kadang harus disimulasikan atau diuji. Misalnya dalam bentuk desain, tulisan, atau program komputer. Materi yang kedua yaitu teknik memetakan ide. Memetakan ide membantu memahami gagasan utama dan hubungan antar informasi, serta mempermudah penyampaian isi saat menulis. Penyusunan laporan untuk membuat presentasi, yang isinya yaitu A. Menentukan pokok permasalahan. Pokok masalah bisa berupa 1. Tema, kondisi menjelaskan 1. Keadaan. Contohnya seperti kerusakan komputer. 2. Tema penyebab menjelaskan beberapa penyebab masalah, yaitu contohnya virus, kabel rusak, dan lain sebagainya. Isi yang kedua yaitu B. Buat poin-poin penting dari ide, tuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Isi yang kedua yaitu C. Kembangkan ide, hubungkan, urutkan, dan kelompokkan ide-ide dalam peta agar lebih jelas. Gunakan alat bantu seperti peta pikiran, yaitu mind mapping, untuk memetakan ide secara visual. Bisa memakai aplikasi seperti yang isinya D, visualisasi yaitu FreeMind, Xmind, MindMapple. Isi yang ke-5 yaitu E, contoh hasil pemetaan ide. 1. Tema utama mendeteksi kerusakan komputer. 2. Subtema kerusakan komponen, sistem operasi, struktur organisasi perangkat. 3. Pengembangan sub-subtema, penjelasan tiap kerusakan, cara mengatasi, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu konsep algoritma. Algoritma berasal dari algoris, artinya metode menyelesaikan masalah secara logis, runtut, dan sistematis secepat mungkin. Teknisi komputer saat memperbaiki kerusakan memakai algoritma untuk menemukan penyebab secara langkah demi langkah. Algoritma terdiri dari 1. Masukan atau input, 2. Proses seleksi dan analisis, 3. Keluaran atau output. Ciri-ciri algoritma yaitu sistematis, logis, rasional, efisien, dan cepat. Bisa diterima akal dan ilmiah. Contoh penggunaan algoritma yaitu dalam teknologi canggih seperti AI, data mining, sistem pakar. Yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, kerja tim, etika kerja, pemecahan masalah sosial. Logika dan algoritma. Logika dasar pemikiran rasional. Dalam algoritma, otak kiri digunakan untuk berpikir logis dan sistematis, serta otak kanan lebih berperan dalam kreativitas dan imajinasi. Isi B yaitu pernyataan dan logika proposisi. 1. Definisi proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinyatakan benar atau salah. Dalam logika, proposisi digunakan untuk berpikir rasional. Terdapat beberapa jenis proposisi, termasuk 1. Proposisi universal, menyatakan sesuatu yang berlaku untuk semua objek dalam kategori. 2. Proposisi khusus, menyatakan sesuatu yang berlaku untuk sebagian objek tertentu. Isi yang kedua yaitu penggunaan aspek dalam proposisi. Aspek penggunaan proposisi mencakup bagaimana proposisi diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sebagai berikut. Aspek-aspek ini penting untuk memastikan proposisi dapat digunakan secara efektif dalam argumentasi dan analisis logis. Isi yang ketiga yaitu C. Logika matematika. Yang pertama yaitu negasi. Digunakan untuk membalik nilai kebenaran sebuah pernyataan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu konjungsi, menggunakan kata penghubung dan, semisal benar hanya jika kedua pernyataan benar. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu disjungsi,
menggunakan kata penghubung atau bernilai benar jika salah satu atau kedua pernyataan benar. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat yaitu implikasi, menggunakan penghubung jika, maka bernilai salah satu jika P benar dan Q salah. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir yaitu implikasi, menggunakan penghubung jika dan hanya jika bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai yang sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya sebagai berikut. Isi yang terakhir yaitu D. Metode penalaran. 1. Deduktif. Definisi, metode yang menghasilkan kesimpulan dari premis yang sudah diterima kebenarannya. Prosesnya yaitu memulai dari pernyataan umum dan menarik kesimpulan spesifik. Contohnya digunakan dalam argumen formal untuk menyimpulkan hal-hal tertentu berdasarkan premis yang ada. Yang kedua yaitu induktif. Definisi, metode yang menarik kesimpulan umum dari observasi spesifik. Prosesnya mengumpulkan data dan mencari pola untuk membangun teori. Contohnya digunakan dalam penelitian untuk membuat generalisasi berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu abduktif. Definisi, metode yang mencari penjelasan terbaik untuk data yang tidak lengkap. Prosesnya menghasilkan hipotesis berdasarkan informasi yang ada untuk menjelaskan fenomena. Contohnya digunakan untuk mengembangkan asumsi yang bisa diuji dalam situasi yang kompleks. Selesai sudah materi yang saya sampaikan dalam presentasi secara online ini. Semoga membantu kalian dalam memahami materi berpikir komputasional bab 1. Terima kasih semuanya. See you next time. Dadah!